Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lausu Mega. Apa kabar kalian? Nah, Lausu ingin mengajak kita semua untuk beribadah di acara sekolah minggu GKT Jember. Ayo kita buka yuk ibadah kita dengan kita menaikkan pujian Halo Halo. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Oke adik-adik, mari kita awali ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah, kami boleh bersama-sama beribadah dalam acara sekolah minggu GKT Jember. Biarlah Tuhan memberkati acara kami dari awal sampai akhir. Puji-pujian yang akan kami kumandangkan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tentunya kita senang kalau bisa membawa teman pergi ke sekolah minggu. Terlebih lagi Tuhan, kalau kita bisa bawa teman, Tuhan bersuka cita. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman baru pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman baru pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan
pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman baru pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman baru pergi sekolah minggu. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Lesu senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik lewat ibadah online daripada Sekolah Minggu GKT Jember. Lesu berharap kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga kebersihan kalian di rumah supaya kita semua tidak ada yang terpapar dengan COVID-19. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema surga hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Surga hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik, di mana pada pagi hari ini semua anak-anak-Mu dapat beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online ini. Tuhan, terangilah hati kami dan terangilah pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Juga urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Losa akan bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada perenungan kita pagi hari ini. Firman Tuhan diambil di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, demikian ya pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita surga hadiah terindah dari Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong tentang surga, nah siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar cerita tentang surga? Surga itu bagaimana sih? Atau siapa yang pernah ke surga? Wah, Losu sendiri belum pernah ke surga ya. Karena kalau mau ke surga harus mati dulu adik-adik ya. Ya, adik-adik, surga itu kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang mempunyai surga sudah menjelaskan tentang surga di dalam Alkitab. Surga itu sebuah tempat yang sangat indah adik-adik. Bahkan kalau di dunia ini ada tempat yang indah, surga pasti melebihi tempat yang indah di muka bumi daripada yang ada di muka bumi ini. Bukan cuma indah adik-adik ya. Surga selain indah, surga adalah tempat yang sangat menyenangkan. Jadi di sana tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit ya. Jadi happy terus ya. Happy-nya bukan sehari dua hari, tetapi kita akan happy, kita akan gembira itu selama-lamanya. Nah tentunya adik-adik ya dan juga sejoni kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Tetapi sebenarnya siapa sih yang bisa masuk ke dalam surga? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa surga bukan tempat sembarangan ya. Surga itu tempat yang suci, tempat yang kudus, tempat di mana Tuhan itu bertakhta ya. Jadi kita manusia sebenarnya adik-adik tidak layak untuk bisa masuk surga. Mengapa adik-adik? Karena kita ini adalah manusia berdosa. Saya akan buktikan ya bahwa kita adalah manusia berdosa di dalam pembacaan firman Tuhan kitab Roma ya. Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Wow. Nah adik-adik, firman Tuhan jelas ya. Menegaskan kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar seorang pun.
Jadi Lo Sejoni juga orang berdosa, kalian juga adalah orang berdosa, ya. Orang tua kalian juga orang berdosa, dosa-dosanya guru-guru semua juga adalah orang berdosa. Alkitab mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dosa apa yang kita perbuat? Nah, contohlah kalau kita di rumah ya, kita kadang-kadang melawan orang tua, disuruh kita tidak mau, itu dosa. Ya, kita bertengkar dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, itu juga dosa. Ya, kita malas mengikuti ibadah online sekolah minggu juga dosa. Ya, kita bohong itu juga dosa. Wah, kalau dikumpul-kumpul banyak dosa kita adik-adik ya. Nah, apakah kita bisa masuk ke surga dengan kondisi seperti ini? Ya, jelas tidak mungkin. Ya, nah, tetapi adik-adik pada pagi hari ini, sejujurnya ingin menyampaikan kepada kalian satu kabar baik, ya, satu kabar gembira. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sayang sama kita semua, sayang sama adik-adik. Tuhan datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia ini, dan juga Tuhan mati di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Yaitu untuk menggantikan hukuman dosa-dosa daripada adik-adik dan juga Lo Sejoni, kita semua. Ya, Tuhan mati menggantikan hukuman dosa kita. Mungkin adik-adik pernah mendengar sebuah cerita, ya. Saya yakin pernah dengar cerita tentang Jenderal Samila. Nah, ya, jadi ada seorang jenderal, itu seorang jenderal yang tegas, ya. Siapa yang berbuat salah, ya pasti akan hukum, ya. Nah, jenderal ini suatu hari mendapat laporan dari prajuritnya. Prajurit mengatakan, "Jenderal, ada seorang pencuri tertangkap. Ya, dia mencuri bahan makanan di tenda makanan." Wah, jenderal menjadi marah. "Bawa dia ke sini." Ya, kemudian orang itu dijatuhi hukuman. Kemudian jenderal menegaskan kembali, "Hei prajurit, sekarang kamu beritahukan kepada rakyat. Katakan, siapa yang kedapatan mencuri lagi akan dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Waduh, adik-adik, ya, luar biasa sakitnya 50 kali adik-adik. Ya, hukuman cambuknya kalau kedapatan mencuri. Nah, sehari, 2 hari nggak ada yang mencuri. Seminggu, 2 minggu tidak ada yang mencuri. Sebulan tidak ada yang mencuri. Setelah beberapa bulan adik-adik, apa yang terjadi? Wah, tiba-tiba ada seorang yang kedapatan mencuri. Lalu kemudian prajurit bawa lagi ke hadapan jenderal. Dan jenderal begitu kaget adik-adik ketika melihat ternyata ya pencurinya adalah ibu jenderal sendiri. Wah, jenderal menjadi susah, jenderal menjadi bingung, jenderal menjadi sedih, ya. Karena dia sungguh-sungguh mengalami dilema, ya. Dia bingung. Dia tidak hukum ibunya, nanti orang mengatakan, jenderal pilih kasih. Kalau orang lain, kalau rakyat salah dihukum, kalau ibunya bersalah nggak dihukum, ya. Bingung jenderalnya. Kalau dia hukum, jenderal nggak tega, ya. Karena itu ibunya. Itu adalah ibu yang dia cintai, dia kasihi, ya. Dia tidak mungkin akan menghukum ibunya. Nah, adik-adik tahu kira-kira apa yang dilakukan oleh jenderal? Nah, kemudian jenderal melepaskan baju kebesarannya, baju jenderalnya, ya. Lalu dia kemudian mengenakan baju itu kepada ibunya. Jenderal itu kemudian telanjang setengah badan, lalu kemudian dia menggantikan hukuman ibunya. Ya, katakan kepada Agojo, sekarang silakan cambuk aku sebanyak 50 kali. Semula Agojo tidak mau, dia enggan, ya, karena itu jenderal. Jenderal katakan, ini perintah, lakukan. Ya, kemudian jenderal dicambuk sebanyak 50 kali. Nah, adik-adik, itu luar biasa, ya. Hati jenderal ini hati yang luar biasa. Rakyat sangat menghormati jenderal ini karena dia memiliki keadilan, tapi juga dia memiliki kasih yang luar biasa, ya. Tidak mungkin ibunya akan dicambuk dan dia menggantikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita semua pada hari ini, ya. Kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa ada yang menggantikan hukuman dosa kita. Harusnya kita ke neraka. Saya ke neraka, kalian juga ke neraka karena kita telah berbuat dosa. Tetapi dosa kita telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Telah mati di kayu salib. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya karena hukuman dosa kita, hukuman dosa saya sudah dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita bicara soal surga, surga itu bukan karena kemampuan kita, ya, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita bisa masuk surga. Tetapi kita bisa ke surga itu hanya karena anugerah Tuhan. Surga itu pemberian Tuhan, ya. Kalau saya gambarkan surga itu bagaikan sebuah hadiah,
ya, yang gratis, yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana kira-kira caranya supaya kita bisa mendapat hadiah itu? Caranya hanya satu adik-adik, yaitu kita harus percaya ya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya ya. Pada waktu adik-adik berdoa menerima Tuhan Yesus, maka adik-adik akan diselamatkan. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan ya tentang hal ini. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita akan diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan ditempatkan di surga. Ya, nah untuk itu pada kesempatan ini, Pastor Joni ingin mengajak adik-adik untuk berdoa, ya berdoa menerima Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah bisa menirukan doanya Pastor Joni ini pelan-pelan ya, sambil kita membuka hati kita kepada Tuhan. Nah kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya, adik-adik bisa menirukan di rumah ya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya adalah orang yang berdosa. Saya tidak layak untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun karena kasih Tuhan, Tuhan datang menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya percaya saya telah diterima menjadi anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, dengan saat ini kita sudah berdoa untuk menerima Tuhan Yesus, maka Yesus bacakan lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita ya. Tuhan Yesus berkata, aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya ya. Jadi dengan kita terima Tuhan Yesus, kita mendapatkan surga. Nah adik-adik, setelah kita mendapatkan surga, kita harus bagaimana? Kita harus terus rajin berdoa ya, rajin membaca Alkitab ya. Kita harus rajin mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kita harus juga bersaksi ya kepada teman-teman kita akan hadiah yang luar biasa, surga yang Tuhan sediakan, asal kita mau percaya dan terima Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. God bless you. Adik-adik sekolah minggu, tentunya kita senang menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, taat kepada orang tua, takut akan Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Shalom adik-adik. Diingat ya, mulai minggu depan kita akan melakukan ibadah lewat Zoom. Nanti linknya akan dibagikan oleh los kalian masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.